Ayahnya dia. Ya, betul. Si Gio dari situ warung. Ya, shalom. Ya, hari ini kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan hari ini kita akan lakukan pengarahan baptisan ya supaya kita ngerti apa tujuan baptisan yang kita lakukan, bukan karena ikut-ikutan tapi ada dasarnya firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian, katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar
sepanjang hidup. Minta kesediaan Ibu Gembala untuk berdoa. Sungguh Tuhan besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kami ada kesempatan ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan perlindungan Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kami Tuhan. Dan Haleluya. hari ini Bapa, kami akan mengadakan pembinaan untuk baptisan dan juga untuk penyerahan anak Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang memberkati setiap pengertian kami Tuhan Yesus. Engkau yang membuka Tuhan sehingga hikmat kami terbuka dan kami boleh memahami arti baptisan dan penyerahan anak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bagaimana yang kami nyampaikan pembinaan Tuhan juga memberkati dan urapi bahkan juga opung Tuhan Tere dan juga mau sekali Engkau berkati Bapa. Kami yang ada di ruangan itu tuh bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus sehingga dari awal sampai akhirnya pembinaan ini Tuhan nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah Kau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Bu Gembala yang sudah pimpin kita dalam doa. Oke, hari ini kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Ya, kita akan adakan pembinaan atau pengarahan baptisan. Kenapa sih baptisan ini sangat penting untuk untuk diberikan pengarahan ini sebelum seseorang itu dibaptis, ya. Kalau di GBI ini peraturannya orang yang dibaptis itu minimal usianya itu 12 tahun. Ya, kenapa 12 tahun? Karena kalau 12 tahun itu dianggap sudah bisa diajar dan mengerti ya akan apa itu arti atau tujuan dari orang dibaptis gitu. Jadi di GBI tidak ada namanya baptisan anak ya masih kecil. Kalau gereja lama itu anak masih bayi pun dibilang dibaptis ya kan. Nanti kalau menginjak dewasa nanti mereka akan mengikuti CD atau pembinaan ya, pembinaan iman. Tapi kalau di GBI ini bukan. Kalau anak-anak itu tidak dibaptis tapi diserahkan kepada Tuhan. Sebentar ya. Halo, selamat sore. Iya, Ibu Pur. Iya, ya. Iya, iya. Oh, Pak Ocang apa? Ke situ boleh. Aku nggak sempat ya. Emang hari ini motong ya? Oh, iya boleh, boleh, boleh. Nanti titipin, ya di pos satpam aja ya. Ya nanti saya ambil. Ya makasih ya Bu ya. Ya, ya makasih. Korban. Saya nggak tahu. Biasanya bantuin, oke lah ya. Ya, tujuan pengarahan atau baptisan ini adalah supaya peserta baptisan mengerti, memahami arti dan makna baptisan, mengapa kita harus dibaptis dan bagaimana caranya kita akan dibaptis ya. Seperti saya bilang tadi kalau di GBI itu minimal anak yang boleh dibaptis itu usianya 12 tahun. Kalau Tere berapa tahun? 14 sudah bisa ya. Nice juga sudah dibaptis ya. Dan baptisan itu sendiri adalah perintah Tuhan. Ya kan, di dalam amanat agung Tuhan Yesus, kan Tuhan Yesus bilang, pergi jadikanlah semua bangsaku menjadi muridku, kan baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi baptisan itu adalah salah satu perintah Tuhan untuk umat Tuhan yang harus dilakukan, harus dijalankan gitu ya. Kalau kita menyadari kita anak Tuhan, orang percaya seharusnya tidak menunda-nunda untuk memberi diri untuk dibaptis. Karena Yesus ketika dia datang juga, Yohanes dia diutus Tuhan ke dunia ini juga memberitakan itu sih, 3 hal. Ya, dibilang bertobatlah, ya kan, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Oleh karena itu berilah dirimu dibaptis. Ya, jadi baptisan itu adalah perintah dan kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang ketika menjadi manusia saja dia mau dibaptis gitu kan. Tapi bukan baptisan yang dilakukan Yesus sama baptisan kita itu berbeda. Kalau kita baptis itu karena apa? Untuk pertobatan dosa-dosa kita kan. Sedangkan Tuhan Yesus itu bukan
pribadi yang berdosa, dia sempurna, nggak berdosa, nggak bercacat dan bercela. Tapi kenapa dia dibaptis? Yesus katakan, biarlah kehendak Tuhan itu digenapi. Jadi untuk menggenapi, untuk melakukan perintah Tuhan, melakukan perintah Bapaknya itu. Oleh karena itu, baptisan itu sangat penting. Kalau kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi setiap kita, itu kita harus mengambil langkah iman untuk mau dibaptis. Ya. Jadi baptisan adalah sesuatu yang harus, ya, satu keharusan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oke. Nah, baptisan itu sendiri ada banyak, ya. Gereja, denominasi gereja itu kan ada. Kadang-kadang bingung, ini yang benar yang mana gitu kan. Ya, ada. Kita bukan menjelekkan denominasi yang lain, ya. Tidak menjelekkan baptisan gereja yang lain, bukan. Tapi kita sebagai gereja yang juga berpegang dan berlandaskan firman Tuhan, tentunya kita akan melihat apa sih yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sendiri. Ya, di dunia ini ada beberapa model baptisan. Ya, ada yang tadi yang dipercik, ya kan, dipercik. Ada yang ekstrim lagi pakai bendera, Bung. Ya, ada pakai bendera di saat gitu kan, pakai bendera. Ada gereja yang melakukan itu. Nah, dan ada yang dibaptis selam. Nah, kita menganut baptisan selam. Nah, kenapa GB itu menganut baptisan selam? Saya sendiri terus terang aja waktu gereja lama, saya sudah dibaptis juga, dipercik. Ya, dipercik. Ya. Tapi pada waktu saya merantau ke Jakarta ini, dan saya masuk di GBI, saya mendapat pengajaran, oh ternyata seperti ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahkan contoh-contoh di dalam Alkitab itu sangat jelas. Ya, Yesus sendiri dibaptis di mana, Tere? Di Sungai Yordan, ya kan? Di sungai, ditenggelamkan, ya kan? Ya, ada banyak contoh-contoh ya di dalam Alkitab itu memang baptisan itu diselam, nggak ada yang dipercik, begitu. Nah, kita akan lihat dari asal kata baptisan itu sendiri. Kata baptis itu berasal dari kata gerika, ya. Itu dari kata baptiso, bapto, dan baptisma. Yang ketiganya ini memiliki arti seperti ini. Yang pertama itu menutupi seluruhnya dengan air. Jadi kalau ini barang ditutupi semua dengan air. Jadi semuanya, ya. Terus yang kedua, mencelupkan sesuatu di dalam cairan dan kemudian mengeluarkannya, dicelup, ya, masukkan baru diangkat begini. Jadi nggak ada yang bagian yang nggak basah, semuanya basah. Dan yang ketiga itu basah sepenuhnya. Jadi makanya setelah saya mendapat pengajaran seperti, saya nggak ragu untuk mengambil dan memberi diri saya dibaptis secara selam. Karena apa? Dari asal katanya aja baptiso itu ya sendiri diselam, dicelup, ya, dipenuhi dengan air, ya itu. Dan contoh-contoh di dalam Alkitab udah sangat jelas. Yesus saja jelasnya di Sungai Yordan. Ya, tapi kalau umpamanya katakanlah dipercik, ngapain sih Yohanes harus capek-capek membaptis orang di sungai? Bawa aja baskom, ya, dipercik itu aja kan. Tapi kenapa dia harus ini? Dan di dalam Alkitab dikatakan ada air yang cukup, artinya ya cukup untuk menyelamkan, ya, seorang dalam air. Jadi dari asal katanya yang dimaksud dengan baptis berarti mencelupkan sepenuhnya yang dibaptis ke dalam air sehingga seluruh yang dicelupkan itu tertutupi seluruhnya dengan air basah sepenuhnya lalu mengeluarkannya lagi dari air. Ya, nanti ibu-ibu kan Tere juga akan mempertanggungjawabkan baptisan. Nanti ada tanya, ngapain sih kamu dibaptis secara selam? Kan bisa jawab. Contoh di dalam Alkitab aja udah jelas, ya kan? Udah simpel aja gitu. Kalau ada yang mempertahankan ya nggak apa-apa. Artinya nggak usah kita berdebat, ya, masalah baptisan. Ya, memang firman Tuhan katakan ya baptisan itu bukan menyelamatkan, tapi bagian dari perintah Tuhan yang harus kita kerjakan. Ya, sebagai anak Tuhan yang taat, kita harus melakukan. Kalau ada orang yang berbeda pandangan dengan kita, nggak usah berdebat. Ya, tapi kalau mereka tanya, ya gitu kan, kita kasih tahu kenapa sih baptisan selam. Di Alkitab aja Yesus memberikan contoh. Terus dari asal katanya baptiso itu artinya juga diselam, bukan dipercik, ya. Itu udah jelas sekali. Jadi
dari asal kata dan contoh-contoh dalam Alkitab sudah menunjukkan sebuah bentuk baptisan yang sangat jelas bahwa baptisan secara alkitabiah itu adalah secara selam. Jadi jangan pernah ragu. Kan kadang-kala malah kita yang dituduh katanya sesat katanya. Masa baptisan selam katanya kan gitu. Kadang-kadang dibolak-balik. Ya padahal di dalam Alkitab pun udah sangat jelas. Ya tapi ya nggak apa-apalah orang ini. Ya mungkin kita bilang sarani ya baca Alkitab lebih ini ya, lebih dalam lagi. Oke. Nah, sedangkan baptisan itu juga memiliki arti ya. Ini jangan sampai kita nggak mengerti apa sih dibaptis, apakah cuma diselam aja, hanya dicelupin air, ya bukan. Ya, baptisan itu memiliki arti, memiliki makna yang harus kita tahu ya. Itu di dalam Roma 6 ayat 3 sampai 4 ya. Saya akan bacakan saja. Firman Tuhan katakan ini, atau tidak tahukah kamu bahwa ketika kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, yaitu maksudnya kematian Tuhan Yesus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi di sini ada ada tiga hal yang dinyatakan dalam firman Tuhan ini tentang baptisan ya, di dalam Kristus. Yang pertama itu dibaptis, itu artinya baptisan itu dibaptis dalam kematiannya, kematian Kristus. Artinya ketika kita dibaptis, kita itu mematikan seluruh ya dosa-dosa kita ya. Saat dibaptis berarti telah dipersatukan dengan kematian Kristus di kayu salib. Dosa dan manusia lama telah dimatikan. Hukuman dosa telah dijatuhkan, kita tidak lagi di bawah penghukuman. Jadi ketika Yesus disalib itu kan dia mati ya di atas kayu salib itu mati karena dosa-dosanya ya. Dia telah dijatuhkan hukuman oleh karena dosa-dosa manusia. Nah, ketika kita mengambil dan memberi diri kita bahwa kita mau dibaptis, itu baptisan kita dalam Tuhan itu artinya kita dosa kita itu sudah disalibkan ya bersama Kristus ya. Ya, itu. Disalibkan bersama Kristus kita sudah tidak lagi di bawah penghukuman ya. Yang kedua dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Artinya pada waktu dibaptis itu kita kan diselam ya. Diselam itu sebentar aja, paling-paling berapa detik dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Stop, begitu kan. Enggak sampai 15 menit, kalau 15 menit mati nanti. Ya kan? Tapi itu memiliki makna yang sangat dalam ya. Artinya kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Kita mati dari apa? Mati dari segala dosa, kuasa dosa, ya. Jadi ketika kita dibaptis, kita harus sadar bahwa dosa-dosa kita itu telah dimatikan, ya. Ya. Kita meninggalkan semua cara hidup kita yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mau tinggalkan semua itu, dikubur. Segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan dikubur, dimatikan di sana, ya. Terus pada waktu dibangkitkan itu memiliki makna bahwa kita itu dibangkitkan sama seperti dengan Yesus bangkit ya. Kita dibangkitkan keluar dari air itu harus menjadi ciptaan yang baru. Ya. Ada banyak begini, saya selalu ingatkan bagi peserta baptisan bahwa baptisan ini bukan karena untuk persyaratan pernikahan. Orang kadang-kadang buru-buru pengen nikah ya. Yang penting bisa nikah, saya harus dibaptis. Ya, ada penyerahan anak karena persyaratannya ada baptis, ikut dibaptis. Tapi kita harus bisa mengerti makna yang sesungguhnya tentang baptisan itu. Sehingga pada waktu kita dibaptis itu menenggelamkan, menguburkan semua ya kehidupan lama kita, kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan itu ya. Dan ketika kita keluar, kita sadar kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Kita harus mengenakan hal-hal yang baru. Hal-hal baru tentunya hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hal-hal yang memuliakan Tuhan,
hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin sebelum dibaptis kita banyak melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pasti tahulah ya apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu di Kolose itu ada manusia lama dan manusia baru. Ya, ketika kita keluar dari air, kita menjadi ciptaan yang baru. Kita harus sadar bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, hidup saya sudah ditebus oleh Tuhan, ya, dari cara yang sia-sia, dosa kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan, ya, dan kita menjadi ciptaan yang baru, yang apa ya, menjadi pribadi yang selalu punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Oleh karena itu saya rindu hidup kita tidak lagi sama ketika sebelum dibaptis dan sesudah dibaptis, harus ada perubahan. Ya harus ada perubahan yang secara radikal ya. Ya. Jangan sama. Nanti Tere udah keluar tinggalkan manusia lama kan nanti muncul masih sama ngelawan opung, malas, masih sama adiknya suka ini ya. Pokoknya hal-hal yang tidak baik harus kita tinggalkan semua. Kita benar-benar menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Oleh karena itu, baptisan adalah sebuah langkah iman untuk berubah secara radikal yang menjadi manusia baru di dalam Kristus. Pertobatan yang sungguh-sungguh mematikan manusia lama dengan segala keinginannya dan bangkit menjadi manusia baru yang dihidupkan kembali oleh kuasa kebangkitan Kristus. Mungkin pada waktu kita nanti sudah dibaptis, pastilah kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita harus segera sadar ya, ketika jatuh langsung ya menyadari kejatuhan kita dan selalu perbarui komitmen kita, janji kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kemampuan buat kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, oleh karena itu, ini ada beberapa kewajiban ya. Kewajiban sesudah dibaptis. Yang pertama adalah Tuhan menghendaki agar kita ini tetap di dalam Tuhan dan terus bertumbuh. Ya, banyak juga ada orang juga kasus udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis ya. Ya, pelayanan ikut sungguh-sungguh tiba-tiba murtad. Banyak loh yang apa? Banyak ya Tere, hati-hati. Ya, pertahankan imanmu. Ini anak muda ini gara-gara cowok ganteng. Iya. Iya. Nanti ada pengaruh. Iya. Iya. Enggak apa-apa opungnya. Ya Tere ya. Jadi imanmu di dalam Tuhan itu enggak ada nilainya. Segala sesuatu di dunia ini kita nikmati hanya sesaat. Ya, sesaat. Tapi kalau kita punya Tuhan Yesus, itu di dalam kekekalan kita akan nikmati. Ya. Hari Jumat kemarin tuh ada ustadznya yang sangat terkenal itu dari latar belakang Kristen. Pendeta meninggal pas ya kan. Ya, itu sangat-sangat luar biasa menyerang kekristenan. Tapi kita lihat ya hidupnya seperti itu, mengerikan, mengenaskan. Beberapa waktu yang lalu juga ada mantan pendeta juga ya yang nantang katanya kalau Alkitab nih saya kentutin aku akan mati enggak. Itu di YouTube ada semua. Akhirnya apa? Mati juga akhirnya. Usianya masih muda kayak yang kemarin tuh yang meninggal masih muda. Jadi ketika seseorang itu benar-benar mengkhianati Tuhan, nggak ada pembalasan itu dari Tuhan. Kalau kita mau orang Kristen mau diejek, mau dihina, ini bisa diem gitu aja. Tapi Tuhan yang kita sembah, nah kalau terus-terus digituin, ya, dia akan menuai. Ya kita bukan mendoakan dia celaka, tapi ya kenyataannya seperti itu. Ya, sampai orang-orang yang meninggalkan imannya, mengingkari iman kepada Tuhan, itu hidupnya mengerikan. Ya Yudas aja lah. Contohnya Yudas, ya kan jual Tuhan Yesus akhirnya apa bunuh diri dia, nggak bisa menikmati harta yang didapatkan, nggak bisa, penyesalan bunuh diri, mati sia-sia. Tapi Petrus beda, pernah menyangkal tapi dia balik lagi, segera bertobat kan, sama dia menyangkal 3 kali Yesus tapi dia kembali kepada Tuhan, hidupnya dipulihkan, dipakai secara luar biasa. Jadi ini ya Tuhan menghendaki agar kita tetap di dalam Tuhan dan terus bertumbuh. Tere udah pelayanan,
di pemuda, tamborin, ya. Nanti kembangkan lagi, Tere. Jadi guru sekolah minggu, ya kan? Nanti ada tanggal 21 ikut training kan? Nah, jadi di-upgrade terus, diperlengkapi terus kita. Ada kesempatan ikut supaya iman kita bertumbuh, biar punya wawasan di sana. Sekarang fokus sekolah dulu, nggak usah genit-genit dulu sama cowok. Nah, cita-citanya harus ini ya. Oke. Nah, ini firman Tuhan di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terus tinggal di dalam Tuhan, terus bertumbuh iman kita. Ya, iman kita walaupun si Tere masih muda, ya. Firman Tuhan katakan, janganlah seorang pun menganggap engkau muda karena engkau rendah karena engkau muda. Jangan ada orang sampai menyepelekan kamu, ya, kita semua, karena kelakuan kita yang enggak menjadi teladan, ya. Jadi itu kewajiban sesudah dibaptis harus selalu tinggal di dalam Tuhan dan terus bertumbuh, ya, kita semuanya. Yang kedua, kewajiban sesudah dibaptis setia beribadah kepada Tuhan, yaitu hadir di gereja setiap hari Minggu. Ya, ini harus menjadi komitmen kita. Soalnya dengan cara beribadah kepada Tuhan, iman kita makin diteguhkan, iman kita makin dikuatkan, kita makin dekat dengan Tuhan. Ya, karena waktu ibadah kan kita dengar firman Tuhan. Ada puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, itu bukan puji-pujian biasa, tapi puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan itu luar biasa. Ada kuasa di dalamnya, ya. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi firman Tuhan mengatakan jangan jauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, karena pertemuan ibadah itu ya akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin iman kita dikuatkan, ya, dalam menghadapi apapun. Ya, karena Tuhan itu ya selalu menyediakan pertolongan bagi orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Kewajiban sesudah dibaptis yang ketiga adalah setia bersekutu dengan Tuhan secara pribadi di dalam doa. Jadi selain kita datang beribadah kepada Tuhan, kita secara pribadi harus punya hubungan. Jadi ibadah itu bukan hanya hari Minggu saja, tapi setiap hari kita harus punya komitmen untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, Mama Valeri, Opung, ya kan, bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, Lukas 18 ayat 1 firman Tuhan kata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi doa itu diibaratkan seperti nafas hidup, ya. Kalau kita nggak berdoa, sesak nafas kita, ya. Kita nggak bisa bertahan lama, ya, untuk tidak bernafas. Sama orang Kristen ini seharusnya kalau nggak berdoa, ya hidupnya hampa, ya, sesak, kayak gitu kan. Tapi kalau kita punya kehidupan yang doa, saya yakin dan percaya, ya, Tuhan itu akan melihat orang yang punya kerinduan dan kehausan untuk selalu membangun hubungan dengan Dia. Tuhan akan membela dan memberkati hidupnya. Ya, itu kewajiban yang ketiga. Kewajiban sesudah dibaptis yang keempat adalah setia membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Tentunya di dalam hidup kita ini udah ada banyak berkat-berkat, ya. Berkat kesehatan nggak ternilai loh. Sekali kita masuk rumah sakit udah berapa. Ya, tapi Tuhan tidak pernah memperhitungkan itu. Makanya kalau diberkati, kita harus membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya, orang percaya yang memberikan persembahan syukurnya kepada Tuhan dengan iman bahwa hidup kita juga akan dicukupkan oleh Tuhan, ya. Dicukupkan oleh Tuhan. Kita memberi bukan karena karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, bukan karena kita belum. Sebenarnya udah banyak hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Oleh karena itu belajar juga untuk membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan kewajiban yang kelima sesudah dibaptis adalah setia membaca,
mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Ya, selain berdoa, kalau doa kan kebanyakan dalam memuji, menyembah Tuhan, ya kan. Tapi dalam membaca firman Tuhan ini kita bisa mengenal isi hati Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita mendapat tuntunan dari Tuhan. Jadi dengan banyak membaca firman Tuhan, kita diberikan hikmat Tuhan ya dalam menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Kita mendapat kekuatan di dalam hidup kita. Kalau kita nggak punya firman Tuhan dalam hidup kita, kita ini rapuh. Karena firman Tuhan itu bagikan pondasi kan. Kalau kekristenan kita bangun di atas pondasi firman Tuhan, itu kuat. Apapun tantangan kita, firman Tuhan nanti akan berbicara buat kita. Ya, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita selalu Tuhan tuntun. Oleh karena itu, setelah dibaptis, ayo memiliki kebiasaan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya mengandalkan hari Minggu dengar khotbah, tapi setiap hari kita harus baca firman Tuhan. Kalau saya pribadi punya target setiap hari itu 5 pasal. Kalau jemaat silahkan, mau berapa, 1 pasal kah, 2 pasal kah, ayo punya target pribadi. Ya karena nggak mungkin disamakan ya saya sama mungkin bisa lebih Bapak dan Ibu ya kan. Tapi kita harus punya kebiasaan dan menyukai. Tere gimana? Selain hari Minggu ada baca nggak Alkitab? Harus. Di handphone kan kalau handphonenya nggak ada aplikasi Alkitab harus ada Alkitab. Sekarang kan canggih ya. Download. Di handphonenya ada Alkitab. Ya baca. Jangan hanya ada tapi gamenya aja yang dimainin ya. Jangan ya YouTube-nya aja yang dibuka tapi firman-nya harus punya target harian berapa pasal ya. Pak saya kok nggak bisa ya, nggak ngerti, boleh tanya nanti sama Pak Pendeta, bisa. Kalaupun belum bisa hari itu, nggak apa-apa baca aja terus ya. Nanti pasti ada ayat-ayat yang Tuhan Tuhan bukakan untuk kehidupan kita. Kadang-kadang juga gitu, Pak Ayub membaca itu ada silsilah begitu. Silsilahnya apa sih Mas? Kadang-kadang saya pikir apa gitu, kenapa ini ditulis gitu kan. Nah, tapi ada kalanya saya bisa mendapatkan pelajaran yang berharga dari situ. Baca aja terus ya. Nanti kalau nggak tahu bisa sharing, tanya. Itu kewajiban yang kelima adalah setia membaca dan mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Kewajiban yang keenam, kewajiban sesudah dibaptis adalah setia melayani pekerjaan Tuhan. Harus setia, makin setia lagi ya. Mamanya Valeri harus nanti terlibat dalam pelayanan. Mau terima tamu lah, apa opung juga ya kan. Apa sekecil apapun pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan. Jangan pernah pelayanan ini. Jangan pernah menyepelekan pelayanan. Karena pelayanan yang kita lakukan dan kita persembahkan sama Tuhan itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Saya kalau punya kesaksian ya untuk papa saya itu khususnya waktu di kampung. Papa saya itu orang yang sederhana, yang biasa lah. Ya, tapi dalam hal melayani Tuhan itu luar biasa. Melayaninya bukan khotbah. Tapi waktu ini saya lihat ya, karena kalau gereja di kampung itu kan punya kebun, Opung. Jadi kebunnya itu diolah sama Bapak, ditanaman singkong, tapi dia nggak pernah ngambil hasilnya. Hasilnya dikasih ke pendetanya. Bahkan gereja itu kadang-kadang membersihkan gereja. Walaupun ada kosternya kadang-kadang. Cuma itu yang bisa dilakukan, dilakukan dia. Sempat jadi bendahara juga pernah gitu kan. Jadi hal-hal pokoknya setiap pelayanan yang dia percayakan oleh Tuhan itu dilakukan dengan baik. Saya melihat kalau saya sampai hari ini bisa melayani Tuhan, saya bukan karena kuat saya, bukan hebat saya, karena ada yang sudah ditabur orang tua saya. Bahkan di Jawa itu bapak saya menghibahkan tanahnya untuk pembangunan gereja. Jadi ini rumah saya, ini tanah kami itu dibangun gereja dan dihibahkan. Jadi apa yang ditabur papa saya itu saya turut menuai. Jadi kita jangan pernah mengatakan apa yang kita lakukan buat Tuhan itu sia-sia. Ya kalau mungkin di generasi kita ya pasti kita akan menikmati berkat kita, tapi di generasi berikutnya ya generasi kita itu pasti juga akan menuainya. Jadi nggak ada sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan yang sia-sia. Semua akan diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi mari setelah dibaptis
lebih setia melayani untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Nih, kita sebelum doa penutup untuk sesi baptisan ini, ada beberapa yang saya mau tanyakan. Karena ini penting sekali ya, supaya baptisan itu bisa berjalan dengan baik dan berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, apakah ada sesuatu yang tersimpan di dalam hati? Ya, Opung, Ibu, Tere nih, kepahitan, kekecewaan, sakit hati, kemarahan, dendam terhadap seseorang. Ada nggak? Kalau ada, ya nggak ada, Opung. Beres ya, hati. Ya pokoknya ya. Ada ya, tapi bisa kita udahlah. Iya. Karena nggak usah harus berpanjang-panjang Iya. gitu. Ya saat itu doang ada kecewa, tapi Iya. di saat itu juga selesai lagi. Udah selesai ya. Pokoknya jangan sampai kita menyimpan akar pahit ya. Si Tere ada? Nggak ada. Ya Ibu? Nggak ada. Pokoknya sebelum kita baptis, harus hati kita ini benar-benar dibersihkan dari tadi. Ya kalau mungkin selama ini ada hal-hal yang mengganjal dalam hati kita, kita mengakui di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan kita lepaskan pengampunan juga ke orang yang mungkin mengecewakan kita, supaya hidup kita itu ya bisa mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan ya. Karena orang yang hidup baru tadi, manusia baru, pasti hidupnya akan mengalami sukacita. Ya, tapi syaratnya ya benar-benar dia menjadi ciptaan yang baru. Kalau dia nggak menjadi ciptaan yang baru, tetap menyimpan hal-hal yang tidak baik ini, ya itu akan menghalangi sukacita dan berkat ya. Ya. Jadi kita harus membereskan dan melepaskan itu semua. Tapi puji Tuhan, hari ini tidak ada ya. Nah, beres. Terus di sini juga perlu saya tanya, ya, apakah saudara pernah terlibat dalam hal kuasa kegelapan, kuasa iblis, seperti pergi ke dukun, menyimpan jimat, mengadakan perjanjian-perjanjian dengan roh-roh nenek moyang, ya. Nah, ini perlu kita, kalau memang ada, perlu diakui dan kita harus tinggalkan. Harus saya buat doa pelepasan. Ya, ada nggak? Suami nggak ada ya, nggak ada ya. Soalnya ada juga ya, rajin ke ya, puji Tuhan. Ya, makasih Kak. Ya, puji Tuhan. Karena kenapa ini saya selalu tanyakan, karena saya menemukan juga ada orang Kristen ibadahnya rajin, tapi dia juga nyimpen ilmu-ilmu. Itu ada. Saya bakar ya beberapa waktu lalu, ada juga yang disabuk lah. Ya ada. Itu ada. Ya, saya bakar. Ya, saya musnahkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena ya kita sebagai anak Tuhan, tempat perlindungan kita itu cukup hanya Tuhan. Cukup satu aja. Ya, nggak usah kita mengandalkan orang-orang pintar ya, dukun-dukun, peramal-peramal ya. Jangan lagi. Ya, ini perlu saya sampaikan karena apa? Karena ya masih ada orang Kristen yang seperti itu. Gereja sih rajin ya, aktif di gereja tapi punya ilmu. Itu realita itu ya. Jadi kalau hari ini puji Tuhan tidak ada, ya kita bisa tutup dalam doa untuk sesi yang ini ya. Oke. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk hari ini, kalau kami sudah melaksanakan sesi pembinaan untuk baptisan Tuhan. Hamba-Mu telah mengajar kebenaran firman Tuhan, landasan-landasan firman Tuhan. Mengapa kami sebagai orang percaya harus dibaptis Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan Engkau materaikan di dalam loh hati daripada peserta pembinaan ini Tuhan. Supaya mereka benar-benar menjadikan firman Tuhan sebagai landasan di dalam kehidupan mereka untuk menyerahkan diri untuk dibaptis. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk Mama Valeri, untuk Tere, untuk Opung yang hatinya sudah terbuka untuk dibaptis. Biarlah Tuhan memberkati ketiga hamba-Mu ini Tuhan. Karena kami percaya langkah yang mereka ambil hari ini adalah oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang sudah membuka hati mereka untuk mereka bisa menerima baptisan selam. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa dan menyerahkan
hamba-hambamu ini, anak-anakmu dalam Tuhan kasih Tuhan. Engkau terus melindungi, Engkau terus menjaga mereka. Karena kami percaya mereka adalah anak-anak Tuhan, mereka adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kami yakin dan percaya hidup mereka ada di tangan-Mu Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan untuk rencana baptisan. Biarlah Tuhan memberkati hari, tanggal, waktu yang akan kami lakukan Tuhan. Supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Segala halangan, rintangan kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu ada oknum, ada kuasa kegelapan yang tidak ingin Tuhan kami melakukan kebenaran firman-Mu, tapi kami percaya kuasa-Mu lebih hebat, lebih dahsyat dalam melindungi dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Tere boleh ke sana. Kita baru pembinaan ini ya. Materinya kan beda ya. Penyerahan anak ya. Oke.